Halo semuanya, di hari yang spesial ini saya ingin berkilas balik ke momen masa kanak-kanak yang dimana sampai sekarang sudah menjadi sebuah kenangan yang sangat indah dan berharga. Dari kecil ada satu nasihat yang saya ingat sampai hari ini, yaitu setiap proses di dalam kehidupan kita akan selalu menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita pelajari dan kita ingat. Dan sebuah proses perkembangan dari kita kecil akan menjadi sebuah kebiasaan hingga kita beranjak dewasa. Oke, kalau kita ngomongin tentang masa kecil, belajar dari kecil hingga dewasa, hari ini kita akan ngobrol bersama tamu spesial yang juga merupakan salah satu alumni Tizukui, dan spesialnya adalah sekarang dia udah menjadi seorang guru. Ayo kita perkenalkan dulu Gracelyn Susanto. Hai Gracelyn. Hi, thank you Anna for the introduction. Jadi nama saya Gracelyn dan seperti yang Anu bilang tadi, saya adalah seorang alumni Tizukui. Ya, jadi saya sudah sekitar 15 tahun belajarin Tizukui. Jadi sampai sekarang ya tetap aku berusaha untuk masuk kelas juga, tapi sekarang ya saya membantu di Wihara Kesejahteraan, saya membantu untuk mengajar di dalam program Tizukui yang ada di Wihara. Pas pertama kali ikut kelas Tizukui itu saya masih umur 6 kalau nggak salah, dan dulu itu diajak sama Waipo, ya diajak sama Popo untuk pergi ke wihara untuk dengerin kelas aja. Tapi ya dulu emang masih kecil sih, jadi ya emang pergi kelas Shangke itu cuma gara-gara disuruh doang. Dan kalau misalnya disuruh baca teks Tizukui juga cuma gara-gara disuruh sama Laoshu di kelas. Tapi ya saya semakin lama saya tekuni Tizukui, ya semakin saya sadar bahwa Tizukui ini sebenarnya sudah membantu saya untuk belajar bagaimana caranya untuk touren, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya Tizukui itu sudah membantu saya belajar bagaimana untuk menjadi orang yang lebih bermoral atau yang bertingkah laku dengan sopan. Oke, jadi kalau ngomongin tentang dari kecil ya kan, ada gak sih kebiasaan dari kecil yang diajarkan dan sudah menjadi sebuah kebiasaan sampai saat ini? Ya, yang pasti ada. Jadi sebenarnya banyak yang saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Like I said tadi, proses pembelajaran Tizukui ini saya sudah ulang beberapa kali dari dulu sejak SD sampai sekarang udah lulus kuliah. Meskipun sekarang saya juga menjadi seorang guru dan membantu laos-laos yang lain untuk mendidik anak-anak, saya tetap berusaha juga untuk tetap untuk mempelajari the lessons yang Tizukui itu bisa ajarkan ke kita. Contohnya begini deh, di dalam Tizukui itu ada bait Chupiku Fantimian. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, yaitu kalau misalnya mau pergi keluar rumah atau mau pergi kemana-mana harus pamit dulu sama orang tua atau sama yang berada di dalam rumah. Nah, tujuannya apa? Dari kecil saya dikasih tahu kalau misalnya kamu mau pergi kemana-mana, kalau misalnya mau pergi sama teman misalnya, kamu harus bilang dulu sama mama. Dulu pas SD, SMP, SMA, ya mama pasti tahulah anaknya sehari-hari ngapain, ya kan. Jadwal saya dulu tuh cuman bangun, ya kan, pergi ke sekolah, pulang dari sekolah langsung pergi les, terus langsung pulang lagi, udah gitu doang, cuman 3 tempat, ya kan, rumah, sekolah, sama tempat les. Jadi dulu itu ya meskipun aku tiap pagi bakal pamit sama mama kalau misalnya mau pergi ke sekolah, ya basically mama tahu lah tiap hari tuh aku di mana aja. Tapi kalau misalnya pas kuliah itu kan ya anak juga udah nggak di samping orang tua lagi kan, jadi mama tuh sering WhatsApp terus sering nanya aku, "Cie, where are you now?" gitu. Biasanya aku lagi kalau misalnya lagi nggak di dorm ya aku di kelas atau aku lagi ya hangout sama teman-teman. Cuman aku biasain aja sih kalau misalnya aku mau pergi keluar kota, misalnya kan dulu aku di Philadelphia, terus kan sama kota New York itu dekat banget kan, jadi kadang-kadang tuh aku bisa
ambil day trip atau kayak gimana sama teman-teman. Nah kalau misalnya ada kayak gitu, aku bakal bilang sama mama, Mom, I'm going to New York with my friends. Terus nanti pas perjalanan juga aku update mama, misalnya udah naik bis nih atau enggak udah nyampe ke New York, atau pas nanti baliknya juga sama begitu lagi. Ya disclaimer-nya gini sih, saya juga bukan manusia yang sempurna, jadi nggak mungkin diterapkan setiap kali, tapi I feel like cuman yang intinya itu ambil prinsip sih kalau misalnya dari Titsukue, soalnya pas Titsukue itu lagi di when they wrote Titsukue itu udah kayak zamannya Kongzi itu udah beribu-ribu tahun yang lalu, dan sekarang kan ya maksudnya zamannya sudah beda ya, tapi saya akan ingat dengan kata-kata atau dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kepada saya dari dulu gitu. Tapi kalau misalkan prinsip-prinsip yang udah kamu pelajari dari Titsukue, ada gak sih keluarga kamu atau misalkan adik atau misalkan orang tua, papa, mama, ada gak sih terpengaruh juga karena kebiasaan-kebiasaan mungkin yang sudah kamu lakukan dan mereka juga melihat gitu? Kayaknya kalau misalnya consciously enggak, cuman unconsciously orang tua atau adik-adik juga mereka bakal berubah ya, maksudnya tingkah laku mereka atau cara bicara mereka. Itu ya aku juga nggak bisa bilang kayak sampai berubah sampai kayak gimana, soalnya kayaknya segala sesuatu yang aku pelajarin di Titsukue itu juga part of my home education, jadi sudah dari kecil aku dibimbing kayak gitu sama orang tua gitu. Ngomong-ngomong tentang kamu pernah ke luar negeri buat pergi kuliah, ada gak sih culture yang mungkin agak berbeda di Indonesia sama waktu kamu di Amerika? Ya tentunya saya juga pernah mengalami culture shock yang benar-benar masih aku bingung dan tidak bisa terbiasa, itu sewaktu seorang yang lebih senior, baiklah itu dosen di sekolah atau seorang profesional yang datang untuk networking sama anak-anak kuliah. Mereka banyak banget orang yang meminta murid-murid atau orang yang lebih muda untuk memanggil mereka dengan nama mereka saja. Jadi ibaratnya begini, saya punya profesor ya kan, namanya Bruce Vrana, tapi ya saya manggil dia tetap Profesor Vrana, tapi di kelas itu banyak banget teman-teman saya kalau misalnya lagi tulis email atau lagi misalnya bertanya di kelas, itu mereka panggil profesornya sebagai Bruce gitu doang. Dan ya profesornya juga biasa-biasa aja. Jadi adalah perbedaan-perbedaan yang kayak gini yang membuat saya merasa bahwa oh ini kayak agak aneh dan berbeda dengan apa yang saya diajarkan dulu pas kecil. Soalnya saya pokoknya dari dulu itu sering banget diingetin kalau misalnya kamu lagi nyapa orang harus ada title-nya, ya misalnya bapak atau ibu atau laoshi ya, dan lain-lain lah. Terus di Titsukui kan juga ada tuh Chen Zun Zhang Wu Hu Ming, atau kalau misalnya mau nyapa orang yang lebih besar daripada kita nggak boleh langsung panggil nama gitu. Oke. Terakhir mungkin ya, ada gak sih pesan-pesan atau nasihat dari laoshi, dari seorang guru atau orang tua yang mungkin bakal selalu kamu ingat sampai saat ini dan mungkin untuk kedepannya? Ya saya itu pada dasarnya orangnya sangat gampang untuk beremosi. Jadi pas dulu pertama kali mau bantu Chu Laoshi ngajar Titsukue itu, saya baru kelas 7 kalau nggak salah, itu umur berapa ya, umur 13 kalau nggak salah. Chu Laoshi tuh dulu pernah bilang, kamu harus belajar untuk lebih sabar. Nah ya sebenarnya sampai sekarang juga gampang gitu loh untuk buat saya tuh untuk dikit-dikit marah, dikit-dikit frustrasi. Cuman karena udah belajar caranya untuk tiaozheng qingxu atau caranya untuk mengontrol emosi diri sendiri, meskipun belum sempurna, ya saya juga lebih bisa untuk menenangkan diri di masa-masa yang saya tidak stabil emosinya, begitulah. Terus saya juga karena bisa menenangkan diri sendiri, saya juga lebih sedikit untuk mengeluarkan kata-kata yang atau berbuat hal-hal yang mungkin bisa menyakiti orang yang lain. Ya saya
sadar lah ya bahwa kewaspadaan diri itu sangat penting, dan kalau misalnya saya tidak bisa belajar begini, ya susah untuk saya bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitar saya. Ya kalau misalnya nggak ada bimbingan laushe saya yang dari dulu saya kecil, ya mungkin semua ini juga sangat sulit bagi saya. Cuman ya thankfully I had teachers and I had friends around me who were able to help me through all of this and to make me become a better person. Oke, thank you banget Gracelyn, hari ini udah cerita banyak banget tentang pelajaran Tizuko yang mungkin masih selalu kamu praktekkan dan selalu kamu pelajari dari kamu kecil sampai saat ini. Jadi ada beberapa kata-kata yang mungkin aku pengen review lagi, yaitu mengenai Cupiku Fanti Mian. Jadi waktu kamu keluar, kamu harus selalu ingat untuk lapor ke orang tua. Dan itu sebenarnya simple things yang mungkin terlihat gampang, tapi sebenarnya itu bisa buat orang tua menjadi lebih tenang, lebih aman gitu. Oke, dan yang terakhir adalah cenjunjang uhuming. Jadi ingat banget untuk memanggil orang yang lebih tua, jangan langsung memanggil namanya, tapi lebih baik ada sebuah title biar itu menjadi sebuah penghormatan untuk mereka juga. Oke, hari ini mungkin sekian video dari kami, dan semoga minggu depan kita bakal ada video-video yang lebih menarik lagi yang bisa buat kita saling belajar dan saling mengerti apa yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, mungkin video hari ini sekian aja. Thank you Gracelyn, thank you so much. Thank you Ana. Bye-bye.